Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama gua Hadi Boka. Terima kasih telah mengklik video ini. Kali ini gua akan bercerita mengenai ditemukannya sebuah koper yang berisikan mayat wanita di pinggiran jalan daerah Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada bulan April 2024 yang lalu. Berikut kisah selengkapnya. Aksi pembunuhan ini bermula dari adanya cinta terlarang yang tumbuh antara pelaku Ahmad Arif Ridwanullah yang berumur 24 tahun dan korban RM yang berumur 50 tahun. Arif yang bekerja sebagai auditor mulai mengenal RM saat melakukan perjalanan dinas luar kota dari Tangerang ke Bandung pada akhir tahun 2023. Pelaku selaku auditor, sedangkan korban RM merupakan kasir. Mereka berdua ini berbeda cabang, pelaku di pusat sedangkan korban di daerah, tetapi masih satu perusahaan yang bergerak di bidang makanan. Ketika tiba di Kota Kembang, ia berkenal dengan RM yang bekerja di bagian keuangan di kantor cabang Bandung. Diawali memang karena tugas dan terjadinya perkenalan. Singkat cerita, karena sering berkomunikasi, disinyalir ada rasa suka mulai tumbuh di antara mereka berdua. Hubungan di antara kedua semakin intens sampai melakukan hubungan layaknya suami istri. Pertemuan sudah dilakukan beberapa kali di antara mereka. Pada tanggal 24 April 2024, pelaku mengajak korban untuk menginap di salah satu hotel di kota Bandung. Ajakan itu pun disambut baik oleh korban. Pada pukul 9.35 pagi, korban pun minta izin kepada atasan untuk menyetorkan uang perusahaan ke bank. Hal yang biasa korban lakukan setiap hari. Dan selanjutnya korban juga minta izin untuk menengok kakaknya yang sakit TBC di RS Hasan Sadikin Bandung setelah menyetorkan uang. Alasan yang terakhir ini adalah alasan yang dibuat-buat. Momen inilah yang dimanfaatkan mereka berdua untuk menginap di hotel dan tidak membuat rekan mereka yang lain menjadi curiga. Keduanya meninggal kantor korban secara terpisah. Korban naik motor dan bertemu Arif di luar yang tak jauh dari kantornya. Kemudian dengan mengendarai motor milik korban, mereka menuju hotel. Setelah sampai di hotel, mereka pun melakukan hubungan badan. Setelah melakukan hubungan badan, korban meminta kejelasan tentang hubungannya kepada pelaku. Korban meminta tersangka untuk menikahinya, namun permintaan korban ditolak karena tersangka merasa hubungan badan ini dilakukan atas dasar suka sama suka. Korban kemudian berkata, kita mau bagaimana? Kita ini kan cuma senang-senang saja, kita sama-sama mau, jawab pelaku. Korban bersikukuh mendesak tersangka untuk bertanggung jawab. Tersangka akhirnya bersedia menikah dengan korban, asalkan dengan satu syarat, mau meminjamkan uang milik perusahaan. Korban pun menolak permintaan tersebut, tetapi pelaku meyakinkan korban bahwa dia akan bertanggung jawab jika terjadi apa-apa. Ngapain ngurusin yang kayak gini? Saya nggak ikut-ikutan. Saya mau setor uang. Ngapain auditor kayak kamu brengsek, ujar korban. Mendengar ucapan itu, tersangka menjadi tersulut emosi hingga terjadilah pembunuhan. Tersangka yang emosi secara spontan menunturkan kepala korban ke tembok dan selanjutnya setelah jatuh, korban dicekik dan ditutup mulutnya atau disekap selama kurang lebih 10 menit sampai kondisi korban lemas dan meninggal dunia. Setelah korban tidak bernyawa, pelaku kemudian mengambil uang setoran korban sebesar 43 juta rupiah dan pelaku membeli sebuah koper berwarna coklat untuk membawa jasad RM keluar dari hotel. Namun koper yang pertama yang ia beli kekecilan sehingga ia keluar hotel lagi untuk membeli koper hitam yang berukuran lebih besar. Setelah dirasa muat, kemudian pelaku masukkan jasad korban ke dalam koper. Sebelum pergi, pelaku menitipkan motor korban ke tempat penitipan. Setelah urusan tersebut selesai, pelaku keluar dari hotel dan bergegas menuju arah Bitung, Tangerang dengan menggunakan kendaraan taksi online. Di sana pelaku menemui adiknya, Aditya Taufikur Rahman yang berumur 21 tahun. Kemudian kakak adik ini memindahkan koper berisi mayat ke dalam mobil sewaan yang sudah dihubungi sebelumnya oleh pelaku Aditya. Di dalam mobil, tersangka Arif memberitahu kepada adiknya bahwa koper yang mereka bawa adalah berisi seorang mayat
dan pelaku meminta bantuan kepada adiknya untuk membuang mayat tersebut. Tersangka Aditya yang sudah kadung dalam mobil tidak bisa menolaknya dan setuju untuk membantu kakaknya. Arif mulanya mengendarai mobil melalui tol menuju arah Bandung. Sesampainya di kawasan Cikarang Barat, Bekasi, mereka memutuskan untuk keluar tol mencari tempat sepi. Kemudian mereka menyusuri jalan sepanjang Inspeksi Kalimalang sampai menemukan tempat yang lumayan sepi. Disitulah kedua pelaku membuang koper yang berisi jasad korban. Setelah membuang koper, keduanya pelaku kembali ke Bandung melalui Karawang Timur. Mereka berdua menuju ke Hotel Parahyangan. Setelah dari Hotel Parahyangan, kemudian mereka check out kembali ke Bitung, Tangerang untuk mengantar adiknya Aditya. Kemudian pelaku Arif terbang ke Palembang, Sumatera Selatan ke tempat tinggal istrinya. Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap saksi, rekaman CCTV hingga petunjuk yang ada, penyelidikan polisi akhirnya membuahkan hasil. Polisi mengetahui korban terakhir kali bersama dengan Arif. Tim kepolisian kemudian disebar untuk melacak Arif. Setelah berkoordinasi dengan Subdit Jatanras Polda Sumsel, tim Jatanras Polda Metro berangkat ke sana. Arif pun ditangkap tanpa perlawanan di rumah istrinya di Palembang. Menurut pihak kepolisian, motif pelaku menghabisi korban yang pertama adalah sakit hati, yang kedua adalah motif ekonomi, di mana tersangka butuh biaya resepsi, di mana rencana resepsi akan diselenggarakan pada tanggal 5 Mei 2024 setelah mereka sebelumnya nikah pada tanggal 17 Maret 2024. Keluarga pihak perempuan pun merasa malu atas batalnya resepsi dan atas kejadian pembunuhan ini. Pihak kepolisian menyita uang sebesar 36 juta rupiah dari 43 juta rupiah yang diambil oleh pelaku terhadap korban. Uang tersebut sudah digunakan pelaku untuk membeli koper, tiket pesawat, sewa mobil, dan biaya hotel. Atas perbuatannya, kedua pelaku dinyatakan sebagai tersangka dan dikenakan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan pasal 365 ayat 1 dan ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Keduanya kini mendekam di tahanan dan terancam hukuman penjara maksimal 15 tahun, sedangkan proses pengadilan masih berjalan sampai saat ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk menonton video lainnya. Salam.